Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 28 Mei. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Dan sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa. Apa yang baik, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu, berkati firman-Mu, urapi firman-Mu, menjadi makanan rohani bagi kami di pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita, berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk. Berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk. Saya bacakan dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Saudara yang kasih Tuhan, murid-murid Yesus protes ketika diajak oleh Yesus ke Yudea. Yesus mengajak murid-muridnya ke Yudea. Murid-muridnya menjawab, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau masih mau ke sana? Tetapi jawab Yesus apa? Bukankah 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk. Artinya apa, saudara? Artinya, selagi ada kesempatan jangan sia-siakan. Amin. Selagi ada kesempatan, mari kita jangan sia-siakan. Ada 12 jam dalam sehari. Artinya 12 jam ini adalah hari kerja. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ini hari kerja, hari siang. Mari kita jangan sia-siakan. Mari kita bekerja, mari kita berkarya. Amin. Yohanes 9 ayat yang ke-6 mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selagi punya kesempatan, selagi kita ini ada kesempatan, mari kita berkarya. Selagi kita diberikan kesempatan, artinya untuk berkarya, mari kita maksimalkan. Karena apa? Ada nanti saatnya kita tidak lagi bisa melakukan itu. Kita tidak bisa lagi berkarya. Ada saatnya malam. Dan inilah yang dikatakan Yesus menjawab murid-muridnya. Masihkah engkau mau ke sana? Apakah engkau tidak takut? Dan jawaban Yesus, pada siang hari orang-orang tidak akan tersandung. Karena apa? Karena ada terang. Artinya, selama Bapa menghendaki suatu pelayanan, kita tidak perlu takut bahaya. Amin, saudaraku? Iya. Selama Allah menghendaki suatu pelayanan, pekerjaan, mari kita kerjakan dengan maksimal dan kita tidak perlu takut. Karena apa? Kalau Tuhan sudah membuka jalan, berjalanlah. Jangan lagi menoleh ke belakang. Saya ada pernah mendengar seorang lulusan sekolah Alkitab. Dia melayani. Ketika menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan, dia kembali bertanya kepada Tuhan, benarkah engkau memanggil aku? Akhirnya dia meninggalkan pelayanan. Ketika orang bertanya, kenapa engkau meninggalkan pelayanan? Mungkin bukan panggilan saya, katanya saudara. Saya sangat yakin kalau seseorang sudah sampai kepada tahap level sekolah Alkitab, sekolah teologi, artinya apa? Dia sudah terbuka jalan
sudah terbuka jalan baginya untuk berjalan, dan berjalanlah, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Lukas 9 ayat yang ke-62 mengatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Jangan menoleh lagi ke belakang. Kalau Tuhan sudah buka jalan, jalankan. Amin. Kalau Tuhan sudah buka jalan, kerjakan. Nanti akan kita melihat tangan Tuhan bekerja. Bukankah juga pepatah dunia ini mengatakan, di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yang penting kita mau mengikuti kehendak Tuhan, maka Tuhanlah yang membuka jalan bagi kita. Berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk. Yesus mengatakan berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk. Artinya kalau hidup kita bangun di dalam terang Tuhan, maka kegelapan tidak dapat menguasai kita. Kalau hidup kita bangun di dalam terang, maka kegelapan tidak berkuasa. Alkitab juga mengatakan 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada padamu, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada ketakutan bagi kita, karena roh yang ada di dunia ini kecil, tetapi roh yang ada pada kita ini lebih besar. Roh-roh jahat yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan roh yang ada pada kita, dan dia tidak berkuasa menjatuhkan kita. Dia hanya bisa menggoda, saudara. Iblis itu hanya bisa menggoda. Dan kalau kita tergoda, kita pun bisa jatuh. Tetapi harusnya kita tidak jatuh. Ibarat seekor monyet, saudara. Ketika angin kencang datang, dia tidak jatuh. Tetapi ketika angin sepoi-sepoi, dia bisa terjatuh dari pohon. Karena apa? Angin sepoi-sepoi membuat dia terlena, membuat dia tertidur. Tetapi ketika goncangan datang, justru itu membuat kita semakin kuat, semakin berpegang kepada Tuhan. Maka itu, saudara, orang yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk. Karena apa? Ada terang Tuhan. Kita tidak akan jatuh karena kita ada di dalam terang Tuhan. Karena kita belajar dalam terang Tuhan. Amin. Berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memberkati firman-Mu, dan kiranya setiap kami pun beroleh berkat lewat renungan kami pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.